Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sharing alumni dengan alumni kita yang berasal dari manajemen 18 ya Mbak Atisa. 17. Oh 17. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, jadi kreator lebih muda ya. Oh iya, iya sih. Jadi narasumber kita pada kali ini adalah manajemen angkatan 17 yang udah baru lulus berarti dong. Masih masih seger nih, masih fresh. Baru, anggap aja ya, anggap aja masih baru deh. Oke, Mbak Atisa Ratna bisa dipanggil Mbak Atisa ya. Oke. Boleh, boleh. Oke, oke. Jadi kita sebenarnya mau sharing-sharing tipis aja Mbak. Sesuai dari tema kita yang mental itu loh. Jadi kita Hmm. bakal sharing tipis-tipis aja buat ngomongin hal itu. Oke, mungkin Oke. aku mau tanya-tanya sedikit. Kan tema kita kan kayak berkaitan dengan good mental health ya. Good mental. Nah, menurut Mbak Tisa sendiri, definisi dari good mental health itu gimana sih sebagai Hmm, sebagai mahasiswa ya, sebagai kita sebagai definisi ya. ya Yes. gambaran. Oke. Bener sih, nanti sebelum kita kayak bahas lebih jauh lagi nih, kita harus tahu dulu nggak sih ya Widya, kayak apa sih sebenarnya definisi dari mental health gitu? Atau mungkin kayak teman-teman yang lain sering kali ya apa kalau lagi capek, aduh aku udah kena mental kayak gitu ya, atau aduh aduh mentalku sakit nih gitu kan? Mungkin banyak kan ya orang-orang yang kayak ya kayak gitulah gitu. Tapi sebenarnya orang-orang yang suka mikir kayak gitu tuh tahu nggak sih apa sih sebenarnya arti dari si mental health-nya sendiri gitu. Nah tadi karena aku sempat kayak searching dulu ya, jadi ini nggak murni dari aku. Karena menurutku tuh mental health itu tuh kan dia dia berkaitan sama psikologis ya gitu. Jadi nih menurut dari suatu situs lah, situs dari Hello Sehat gitu ya. Gitu kesehatan mental atau kayak kita bisa biasa dibilang mental health gitu tuh kondisi-kondisi nih hal-hal atau kondisi yang berkaitan dengan batin sama otak manusia gitu. Nah, tapi setelah aku baca lebih jauh ini benar juga nih. Jadi kondisi batin dan otak manusia di mana kondisi batin dan otak kita itu tuh berjalannya itu sejalan gitu. Jadi batinnya seneng, otaknya juga seneng gitu. Kalau batinnya seneng, kita juga otaknya ikut mikirnya bisa mikir gitu ya. Nah itu sih kalau menurut aku tuh uh, mental health gitu tuh kondisi kondisi atau hal-hal yang berkaitan sama batin sama otak kita gitu sebagai manusia gitu sih. Itu Oke, kalau definisinya ya. oke. Berarti kurang lebih mengenai otak dan batin seorang manusia gitu ya. Benar-benar. Jadi mungkin bisa diartiin kalau good mental health itu eh, ketika keadaan batin dan otak manusia itu baik Mm-mm. gitu ya, kan good mental health gitu ya. Gitu ya, Pak. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Oke. Jadi kalau menurut eh, Mm-mm. Mbak Tisa sendiri itu ada nggak sih cara-cara atau kayak tips-tips gitu? Gimana sih cara Oh kita iya. membentuk Mm-mm. mental health ya kan? Mental health Kayak yang baik tips ya. buat ya kayak gitu deh. Nah, nih kadang ya kalau tips mungkin kalau teman-teman, aku manggil teman-teman aja kali ya Lydia. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin kadang kalau ngerasa mentalnya lagi lemah banget tuh, mungkin pas lagi ini ya tugasnya lagi numpuk banget gitu ya. Pasti kan ada nih dosen tertentu yang tugasnya tuh ngerjain apa harus saat itu juga, harus sepersekian detik itu juga jadi gitu ya. Belum ditambah sama organisasinya gitu tugas-tugas organisasi atau mungkin ditambah juga sama mungkin ada teman-teman yang kerja part time gitu ya. Nah, dengan beberapa hal yang bertumpuk itu kan itu kadang kita sering capek sendiri ya. Sering capek sendiri, capeknya itu malah kadang capek lebih capek batin. Bukan capek yang capek fisik ya gitu. Kalau mungkin capek fisik kan ya dia masih mampu lah gitu ya buat ngerjain lagi. Tapi kalau udah yang namanya capek batin tuh udah kayak sesuatu yang susah banget ya kalau disamping batin tuh. Nah, makanya itu sebelum merasakan seperti itu nih teman-teman, mungkin buat teman-teman mahasiswa di sini, khususnya buat mahasiswa FEB ya, jadi ya. Nah, ini nih ada nih beberapa hal hal yang juga bisa jadi tips lah gitu. Yang pertama itu
nih ini mungkin kayak kadang tipsnya suka kayak apaan sih tips kayak gini gitu ya, kadang ada kayak ada yang meragukan gitu, tapi coba deh ini yang pertama, tips itu tuh kayak menghargai diri kita sendiri. Nah ini tuh penting banget ya teman-teman, terutama mungkin teman-teman yang masih saat ini masih mahasiswa, kedepannya setelah teman-teman lulus jadi mahasiswa itu kan bakal lebih terbuka pintu yang lebih luas lagi ya teman-teman. Jadi di mana itu tuh udah bukan ngerjain tugas lagi, udah bukan ngerjain kerjaan organisasi lagi, bahkan udah bukan ngerjain kerjaan part time lagi gitu ya. Nah, di situ ketika teman-teman nanti udah lulus kuliah, itu tuh lebih banyak banget cobaan-cobaan, istilahnya kayak gitu. Mungkin kayak cobaan hidup ya. Gitu. Nah, makanya mulai dari sekarang coba buat hargai diri teman-teman sendiri kayak gitu. Ini dulu dulu banget nih yang gak pernah aku coba itu adalah tidak membandingkan diriku sama orang lain. Jadi aku tuh kayak selalu bandingin diriku sama orang lain gitu loh. Kok dia bisa ya kayak gitu, kok aku enggak gitu. Nah, mungkin kalau kayak gini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya Winnie ya. Kayak sisi positifnya ya aku terpacu buat jadi dia. Tapi kalau sisi negatifnya ya itu. Jadi kita kayak selalu terus gitu ya bandingin diri kita sama yang lain gitu. Nah, terus ada juga nih tips pokoknya teman-teman tuh nih pasti sering banget teman-teman udah bilang kayak udah deh aku udah capek, aku udah kayak rasanya udah kayak mau meninggal gitu, aduh aku mau mati aja kali gitu gak sih, kadang kan ada yang sering bilang kayak gitu ya. Nah ini juga nih hati-hati sama omongan juga gitu, karena kita hidup di dunia ini tuh ya berguna gitu. Semua orang yang ada di dunia ini tuh pasti berguna deh buat siapapun itu gitu. Buat diri kita sendiri lah, bukan buat orang lain. Kita pasti berguna buat diri kita sendiri gitu. Jadi makanya jangan suka ngomong, aduh capek mau meninggal, yaudah aku mau mati aja deh gitu. Emang kalau kalian mati nanti masalahnya selesai gitu kan, kayak enggak ya, kayak tetap tetap aja tuh masalah malah nambah masalah gitu. Itu sih itu ada beberapa tips sama ini mungkin ya bisa banget teman-teman coba itu adalah jangan pernah pendem masalah sendiri. Ini bahaya banget sih kalau menurut aku ya. Kalau teman-teman punya masalah terus teman-teman cuman mendem apa ya? Memendam ya istilah bahasa Indonesia ya, memendam masalahnya teman-teman tuh cuman ke diri sendiri. Paling enggak teman-teman sharing deh. Coba cari teman, cari saudara, keluarga gitu ya, atau mungkin ya udah pada punya pasangan di sini ya, yang udah punya pasangan mungkin bisa nih saling sharing ke pasangannya, ke sahabatnya, ke keluarganya, atau ke teman yang emang udah benar-benar kalian percaya gitu. Jangan sampai mendem sendiri. Kalaupun kalaupun mungkin ada ya orang-orang yang kayak trust issue gitu, dia nggak percaya, dia sulit untuk percaya gitu. Mungkin lebih lanjutnya bisa langsung datang ke psikolog gitu ya, atau ke psikiater, ke klinik yang lebih lanjut lah itu kalau udah sampai yang mental health-nya yang udah parah ya gitu ya, karena dia mungkin nggak percaya gitu ke orang lain. Itu sih kalau menurutku tuh beberapa tips nih. Berarti ya ini nih buat mahasiswa sekalian mungkin bisa didengerin dari Mbak Atisa, mungkin dari sharingnya. Itu tuh kita tuh harus apa ya, nggak boleh banding-bandingin diri ya Mbak, nggak boleh banding-bandingin diri sama orang lain. Benar. Nah, pokoknya setiap orang punya achievement, maksudnya kayak targetnya masing-masing lah, jangan dibanding-bandingin lah. Terus juga jangan jangan pikir negatif juga. Tadi kan ada yang sampai bunuh diri, mendingan gue bunuh diri aja dan lain-lain kan. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Terus juga kalau ada masalah juga jangan sampai dipendem gitu. Usahain Iya. apa ya, cerita gitu lah ya Mbak ya. Penting banget sih ya. Pokoknya kalau punya masalah jangan sampai kamu mendem masalah Heeh. sendiri gitu lah. Ya kadang tuh dengan cerita tuh walaupun nggak dapet solusinya, tapi membuat tenang gak sih Mbak kadang-kadang? Kalau aku Heeh. sih mungkin beda-beda orang ya. Ada yang cerita dia emang lagi mencari solusi, atau Hmm, kadang ada yang dia cerita dia cuma pengen didengar aja gitu. benar-benar sih. Iya, 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 Mm-mm. benar. Kadang dengan cerita tuh kita jadi lebih tenang gitu kan. Iya, bener. Kalau aku sih Terus gitu. terus kalau Mbak Atisa tuh pernah gak sih kayak misalkan pengaruh orang lain tuh kayak besar banget terhadap mental health Mbak Atisa sendiri gitu. Misalkan nih ada nih lagi pengalaman ya mungkin dari kuliah atau dunia kerja pun
ada nih satu orang nih yang rese banget yang ngeganggu terus. Nah itu pernah nggak sih pengalaman Mbak Atis kayak gitu? Sebenarnya kalau pengalaman waktu kuliah itu jarang banget ya, karena lagi-lagi itu pengaruh temen sih kalau menurut aku, pengaruh temen dan pengaruh lingkungan. Karena itu kayak mendukung banget ya, kayak di mana kita bisa memilih teman yang pas, di mana lingkungan kita mendukung gitu. Itu jarang banget yang namanya ngerasain namanya mental health gitu ya. Nah, tapi kadang nggak hanya dari lingkungan, nggak hanya dari teman aja, kadang dari keluarga pun kan juga misalnya lagi ada masalah, wah itu ngerasain banget tuh yang namanya kayak kepikiran banget ya, apalagi kalau udah berkaitan sama masalah keluarga gitu. Nah, itu kalau aku pas dulu kuliah, kalau dari sisi lingkungan, dari sisi teman-teman sih, untungnya mereka pada mendukung. Tapi emang pas banget waktu aku kuliah emang lagi sempat ada masalah keluarga gitu ya. Nah, itulah, itu ya sempet lah kadang mempengaruhi gitu. Tapi setelah selesai kuliah ini, aku bakal lebih dapetin lagi sempet yang namanya sakit, apa ya, bukan sakit lah, istilahnya kayak batinnya nggak tenang gitu. Itu sama yang namanya bos sendiri gitu. Jadi makanya kayak, oh udah nggak kaget sih gitu. Jadi karena dulu pas masa kuliah sempat ngerasain kayak gitu, terus sekarang kerja sempat ngerasain hal yang sama kayak gitu bakal lebih berat gitu ya. Jadi kayak ya udahlah, hadepin aja ya, mau gimana lagi kalau udah kayak gitu mah. Yang penting kita pikirnya aja sih kayak ya udahlah, anggap aja ini sebuah proses untuk mencapai sebuah hasil yang baik ya gitu. Makanya sih ada, aku sering-sering sih sempat kayak pesan gitu ya sama teman-teman kayak ya udah kita harus membiasakan diri dari sekarang gitu, apalagi mungkin teman-teman yang masih mahasiswa, karena ke depan itu bakal banyak banget hal-hal yang nggak terduga, apalagi kalau teman-teman pengen merantau gitu ya, waktu teman-teman mau kerjanya di kota-kota besar kayak gitu. Nah, itu harus ya siap mental dengan cacian dan hujatan gitu. Itu. Oke, Itu sih berarti dia menurutku. ya berarti kurang lebih itu kalau kesehatan mental di masa kuliah itu aman lah ya Mbak ya. Karena emang punya Mbak Tisa sendiri punya teman yang baik-baik lah, gitu nggak sih? Aman lah ya kalau masih Ya. ya masa-masa kuliah tuh ya kadang stres-stres dikit lah gitu ya, kalau lagi eventnya belum mencapai target, Oh atau iya, kalau ya belum dapat sponsornya belum banyak nih, atau yang daftar belum banyak, nah itu sih kadang buat pikiran-pikiran gitu ya, hal-hal yang kayak gitulah. iya benar-benar. Berarti Mbak Tisa sendiri pun ngerasain ya perbedaan yang signifikan antara dunia perkuliahan itu sama dunia pekerjaan, dunia kerja gitu. Banget. Lebih lebih menekan dari dunia kerja gitu, bosnya rese dan lain-lain gitu nggak sih? Iya, bener. Kalau aku sih lebih menekan saat ini sih ya. Karena mungkin kita udah beda ya kali tujuannya. Kalau misalnya saat kuliah kita itu tempat untuk berproses gitu ya. Terutama pas di kerja ini, ya udah nggak ada proses-prosesan lagi gitu. Di sini udah kalian harus mengejar hasil, udah bukan mengejar yang namanya proses lagi gitu. Jadi makanya oke, ini kayak agak sedikit melenceng dikit ya Widya. Jadi kayak apa? Ya udah teman-teman pas selama masa kuliah ini manfaatin lah itu yang namanya proses-proses itu di dalam teman-teman ini event gitu ya, atau kegiatan kampus gitu. Tapi ya itu life balance lah. Jadi kayak menjaga keseimbangan hidup kalian gitu. Jadi event boleh, tapi jangan lupa buat nyenengin diri kalian sendiri juga gitu. Paling nggak aku tuh dulu pernah nyoba kayak gini. Kalau pas aku setelah aku lulus sih, waktu aku ngerjain skripsi ya, aku pernah nyoba kayak waktu itu kan skripsiku emang bener-bener terhalang banget nih ini. Jadi kayak apa, boleh dibilang pas aku tekanan batin itu tuh adalah akhir semester ya. Waktu skripsi, malah skripsiku tuh harus ambil data 2 kali, data aku nggak cocok ya, akhirnya aku harus ambil data 2 kali lagi, dan itu lagi masa COVID ya, itu kan tambah-tambah lagi ya. Nah, tapi setelah aku kayak berhasil melewati hal-hal itu, aku kayak mengapresiasi diriku sendiri. Aku tuh beli beli kopi kesukaanku gitu. Jadi aku harus beli kopi kesukaanku ini kalau aku udah mencapai
target gitu. Dan misalnya aku harus nyelesain bab 1, harus bab 4 tuh harus selesai gitu. Nah, itu tuh kadang mungkin salah satu hal untuk menghargai diri lah ya, dengan mengapresiasi diri sendiri dan hal-hal kecil aja. Kesukaan yang teman-teman suka, atau teman-teman suka makan apa, beli coklat, beli burger, boba gitu ya. Mungkin bisa lah dicoba sama hal kecil gitu. Nah, bener banget tuh. Kadang emang kita sih kayak udah kerja capek gitu, kadang suka apa ya, lupa mengapresiasi diri sendiri gitu, bener sih. Bener, bener, bener. Beli apa ya, beli coklat gitu ya, beli es Iya, krim dan lain-lain. Yang penting jangan beli rumah aja nggak sih? aduh, kalau itu buat besok ya. Aku mah sekarang aku juga mau. Iya sih, iya. Tapi, tapi tadi Mbak Atisa juga pernah bilang kan, kalau nggak salah aku denger ya tadinya. Tadi Mbak Atisa bilang katanya waktu di zaman perkuliahan itu, alhamdulillahnya teman-teman Mbak Atisa itu sangat suportif gitu. Nah, mungkin dari Mbak Atisa sendiri kan ya kita sebagai eh, apa ya, mahasiswa sekarang ini kan pasti juga kadang susah nyari teman yang suportif gitu loh. Pak, dulu Mbak Atisa gimana tuh kisahnya? Gimana untuk mencari temennya gitu ya? Mm-mm. Gini, Ya, mungkin beda juga kali ya. Kalau Widi dan angkatan lainnya itu udah offline belum sih ini? mulai semester ini udah mulai offline Mbak. Jadi kayak Oh, aku, baru semester ini ya. Nah, ini iya. sebenarnya kayak susah-susah gampang banget sih buat memulai ya. Tapi dulu dulu tuh aku mulai cari temen itu waktu awal banget masuk kuliah, tuh waktu apa itu namanya? Masa perkenalan itu kalau di kampus tuh kayak mos gitu ya, kayak ospek gitu Ospek. ya. Iya. Nah, aku awal mulai tuh di situ karena aku dari Jogja. Kan aku asal dari Jogja ya. Tapi ada beberapa sih temanku dari Jogja lain, cuman aku nggak kenal gitu. Jadi aku dari SMA aku tuh cuman aku doang. Cuman aku aja yang masuk ke UNS ke manajemen gitu. Nah, terus setelah itu nih, pas aku mau masuk tuh aku kayak mikir nih, ya aku sendirian banget nih, nggak asik gitu. Kayak aku nggak bisa deh kayak gini kalau aku cuma sendirian aja. Nah, pas perkenalan ospek itu, aku mulai deh yang namanya mengakrabkan diri. Mungkin kayak bahasanya sekarang kayak tebar-tebar pesona TP-TP gitu kali ya. Tapi tebar-tebar pesona buat sisi positif gitu. Kayak nama kamu siapa, kamu asalnya dari mana gitu, berusaha buat mencari kecocokan aja sih. Ini kayak kita lagi mau PDKT sama seseorang gitu ya, mulainya dari kayak hal-hal kayak gitu aja gitu, kayak mencari kecocokan, mencari hal-hal yang bisa kita bahas bareng gitu, itu sih. Terus kalau aku dulu sering banget nongkrong. Itu belum zamannya COVID ya. Jadi kalau itu kan kayak, ayo dong kita ke sini, main ke sini aja, ayo kita makan di sini. Nah, ngajaknya berapa, yang datang berapa gitu. Tapi balik lagi sih itu karena dulu aku masih belum zaman COVID ya Widya. Jadi bisa lah buat kayak gitu. Tuh. Oke, oke. Bener-bener. Jadi kita harus SKD, SD aja kayak. SKSD ya, iya Nah, benar-benar iya. bahasanya Ya. bener. Yang penting punya kenalan banyak. Emang kadang kita tuh apa ya? Emang perlu banget temen sih kalau apalagi sebagai anak rantau ya. Aku pun ngerasain sebagai anak rantau karena aku asal Bekasi ya, Mbak. Aku pun ngerasain sebagai anak rantau yang kuliah di Surakarta ini, kadang tuh kita perlu banget temen gitu loh, buat entah cerita Iya, atau iya. apapun itu gitu, sharing-sharing dikit gitu loh. Hmm. Apalagi Benar. tapi kalau bisa sih lebih dari temen sih ayang gitu, jadi ayang. Eh, carinya carinya gitu, tapi siapa tahu bakal dapet ya. Kan ada tuh Jawa yang Tresno Jalaran Soko Kulino, Aduh, ya aduh, siapa aduh. tahu gitu. Ya, ya, oke, oke. Oke, kita lanjut. Oke, kalau dari Mbak Atisa sendiri ya, dulu sempat gak sih misalkan kayak ada kejadian yang bener-bener ngebuat Mbak Atisa tuh mental tuh jatuh gitu, entah karena ucapan orang lain, entah karena suatu kegiatan atau apapun itu. Pernah nggak itu Mbak Atisa sampai bener-bener kayak patah banget gitu loh? Hmm. Waktu apa teh? Waktu sama kuliah ya. Iya, boleh, boleh. Waktu sama kuliah, waktu sama kuliah itu aku paling ngerasa jatuh banget itu waktu aku coba mulai kerja part time. Nah,
Di situ waktu itu kan aku coba ya jadi part time di salah satu radio gitulah gitu di Solo. Setelah itu aku bener-bener baru ngerasain hal yang dimana di apa ya, digertak gitulah. Maksudnya kayak digertaknya bener-bener kayak, "Mana sih, masa kamu gitu aja?" Gitu. Ya, adalah salah satu omongan yang bener-bener kayak, apa sih, membekas gitu ya. Tapi, setelah itu tuh aku jadi setelah beliau mengatakan itu ya, adalah salah satu itu mengatakan kayak, aku mikir kayak, "Oh, ya udah deh," gitu. Mungkin emang menurut dia aku kayak gitu ya. Mungkin ya udahlah anggap aja ini sebagai sisi pembelajaran aja gitu buat aku. Toh aku waktu itu baru pertama kali banget terjun ke hal-hal kayak gitu, ke dunia kayak gitu, gitu. Itu sih aku bener-bener kayak ngerasa, iya banget, terus kayak bener-bener kepikiran banget nih, aduh kalau ketemu orang ini lagi nih, aku kayak selalu keinget omongannya dia gitu kan. Nah itu, cuman balik lagi sih mungkin teman-teman ada yang pernah digertak atau ada yang pernah kan kadang ada ya salah satu omongan orang yang membekas banget gitu ya, bikin kita teringat gitu. Ya udah itu mungkin bisalah diambil sisi positifnya lagi lah gitu kayak ya udah maksudnya dia oh mungkin kamu harus memperbaiki di bidang ini di hal ini bagian ini gitu sih jadi jangan semata-mata melihat sesuatu itu di sisi negatifnya aja gitu itu sih benar jadi cobalah melihat dari berbagai sudut pandang sisi Hmm. positifnya, sisi negatifnya, gimana. Itu dengan hal-hal kayak gitu nih juga bisa nih membangun yang namanya mental health itu, mental yang sehat gitu dengan pikiran kita dulu kan. Oh, oke, Itu oke. sih. Nah, ini buat teman-teman juga nih. Eh, Kalau misalkan ada ucapan orang lain yang menyakiti gitu, kita lihat sisi positifnya ya, Mbak. Nah, Bener-bener. Walaupun sakit banget ya rasanya nyes gitu ya di hati kan. iya, iya. Mungkin juga dari sudut pandang penyiar radio tadi apa, Mbak? Penyiar radio apa? Nah, aku Ya. pernah sih gitu kayak coba part time gitu. Ya mungkin dari sudut pandang itu juga kita bisa menempatkan Hmm. dari sudut penyiar radio. Misalkan kita nanti jadi bos atau apapun itu, kita juga harus menjaga omongan kita gitu loh, biar nggak menyakitin orang lain gitu loh. Nah Iya, itu mungkin bener. teman-teman bisa di note gitu ya. Mm-mm. Bener banget sih kayak gitu. Kadang sih kadang ini enggak sih Mbak, kadang dengan satu ucapan yang tanpa sadar kita nyakitin orang tuh bisa nggak apa ya sakit gitu loh, masih inget terus gitu loh ya nggak sih? Iya, itu, tapi bener juga sih tadi yang kayak Widi bilang ya, mungkin kayak, kan kadang kayak kita pas lagi ada posisi di bawah gitu, dan melihat atasan kita atau mungkin kayak satu tingkat di atas kita mengatakan hal yang kayak gitu ke kita jadi bisa ngambil pelajaran, "Oh besok kalau aku udah ada di posisinya dia atau aku udah menjadi atasan, jangan sampai aku apa ya, pokoknya mengucap hal-hal kayak gitu, karena aku pernah tahu pas aku udah di posisi bawah, tuh gimana sih rasanya kalau apa ya, dikatai seperti itu sih, bener juga tuh, Nah, gitu. ya kan. Oke. Berarti ya udahlah. Emang rata-rata tuh mental health itu kadang tuh emang mostly ya emang dipengaruhi sama orang lain gak sih Mbak? Kayak orang lain tuh emang benar-benar berperan banget, Banget berpengaruh banget banget, gitu gak sih? banget banget, kadang diri kita sendiri udah mencoba bahagia, tapi orang lain yang mengganggu gitu Nah, ya. nah itu seakan-akan apa ya orang tuh nggak ngizinin kita berbahagia berlama-lama Iya, gitu. benar benar, tuh, banget banget. Kenapa sih ini orang-orang nih ya? Ya udahlah full senyum yang penting. Tapi ini mungkin ya pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau dari Mbak Tisan sendiri nih, ada nggak sih alasan kenapa good mental health itu diperlukan, terutama bagi kita nih para mahasiswa? Nah itu tuh, kenapa? Apa yang, Penting, iya apa banget? pentingnya ya. Kalau menurut aku, menjaga mental health buat teman-teman saat mahasiswa ini adalah buat dasar. Buat dasar, buat pedoman teman-teman ke depannya besok gitu. Jadi kayak balik lagi sih tadi yang kayak udah sempat aku bilang, kalau teman-teman sekarang udah pernah ngerasain hal-hal yang seperti yang tadi ya, yang kayak aku bilang kayak, ah pernah dikatain ini, atau pernah mengalami satu posisi ini, ya udah ini kayak menjadi dasar teman-teman buat ke depannya, teman-teman ketika teman-teman udah lulus jadi mahasiswa,
udah lepas gitu ya dari dunia mahasiswa, teman-teman udah ada dasar, udah ada pedoman gitu ya. Gimana cara teman-teman nyikapin keadaan-keadaan besok, nyikapin suatu tindakan-tindakan besok. Teman-teman harus belajar buat mengambil keputusan, menempati teman-teman di posisi-posisi sulit tuh kayak gimana. Menurut aku tuh dasarnya tuh ya saat ini, saat teman-teman masih berkuliah ini gitu. Jadi nikmatilah masa-masa kuliah teman-teman saat ini karena itu benar-benar masa-masa masa-masa yang penting banget lah kalau menurut aku, terutama buat mental health juga ke depannya. Tuh sih jadi kalau buat aku kenapa pentingnya. Nah, itu teman-teman bisa dengar sendiri tuh dari Mbak Tisa yang udah berpengalaman jadi mahasiswa. Kalau mental health itu benar-benar penting ya. Jadi itu emang dari mental tuh mempengaruhi semua kinerja kita kan dari Banget, kuliah mungkin banget. terus kehidupan sehari-hari dan lain-lain ya kan. Makanya teman-teman semua perlu banget ngebentuk yang namanya a good mental health yang sehat gitu. Benar, Oke, boleh. mungkin dari aku gitu aja sih Mbak. Atisa ada sesuatu yang mau disampaikan lagi buat teman-teman? Sudah? Kalau dari aku ya itu sih mungkin manfaatkan waktu aja sih teman-teman. Karena Hmm. aku dulu sempat terpotong COVID itu ya. Jadi kayak Hmm. berapa semester udah nggak bisa menjalani proses kuliah, nggak bisa ketemu teman-teman gitu. Makanya selama sudah mulai memasuki offline ini, manfaatkanlah waktu, carilah kegiatan positif ya, carilah kegiatan positif sebanyak-banyaknya, terus nikmatilah saat-saat di mana teman-teman masih bisa berproses gitu, dimana besok ya teman-teman udah tidak bisa untuk berproses lagi, makanya saat ini berbanyak-banyaklah kegiatan-kegiatan positif, perbanyak temen tuh yang penting banget, perluas networking sih. Itu Benar-benar. penting banget, perluas networking tuh bakal membantu teman-teman besok ke depannya. Entah Oh, sama siapapun ya, entah sama temen, dosen, atau di luar kuliah gitu. oh, sama dosen pun juga berpengaruh nanti ya, Mbak. Apa tuh? Apa tuh? Berpengaruh sama dunia kerja juga nanti ya, Apa itu? relasi sama dosen, relasi. 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 Kalau menurutku sih, ya kadang ada yang berpengaruh sih relasi. Paling nggak, di tempatmu ada buka lowongan nggak? Oh Gitu iya ya. iya Di iya iya benar. tempatmu ada ini nggak? Itu sih. Nah, Itu benar-benar relasi itu penting banget. Banget. oke oke. Oke deh, mungkin kayak gitu aja Mbak Atisa. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk hadir Oke, di sharing sama-sama. alumni kali ini. Mm-mm. Eh, Setelah ini ada pembinaan. Sudah ada. Oke. Mungkin itu aja Mbak Atisa. Mungkin untuk podcast kali ini, terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin sampai ya, hampir setengah jam. Terima kasih teman-teman yang Sengaja. udah. Ya, terima kasih. Mungkin untuk podcast kali ini ditutup dengan quotes-nya Mark Manson, yaitu ketika kalian tidak peduli dengan rasa sakit, perjuangan kalian tidak akan ulang-ulang. Oke, ini mungkin ditutup sama quotes. Ulang. Oke, ini akan ditutup sama quotes-nya Mark Manson. Jadi dia bilang ketika kalian tidak peduli dengan rasa sakit, perjuangan kalian tidak akan terbendung. Oke, terima kasih.